Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Arifial Hikmah dengan NIM G05219030, bagian dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Akbar Alfianto dengan NIM G05219014 dan Muqaddimatul Farihah dengan NIM G05219020 akan membahas tentang sejarah regulasi zakat pada mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Yang pertama yaitu sejarah regulasi zakat di Indonesia. Sejarah regulasi zakat di Indonesia. Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial mengeluarkan Pamflet nomor 1892 yang berisi tentang kebijakan pemerintah kolonial mengenai zakat. Kemudian, pada tanggal 6 Februari 1905 dikeluarkan Pamflet nomor 6.200 yang berisi tentang pelanggaran bagi seorang pegawai dan priai pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Hal ini bertujuan untuk semakin melemahkan kekuatan zakat yang bersumber dari zakat tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kemungkinan bagi para pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Pada masa dibentuknya UUDS 1950, perkembangan zakat tidak surut. Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu ialah M. Yusuf Wibisono mengemukakan gagasannya untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian Indonesia. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 dan nomor 5, masing-masing membahas tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal, Balai Harta Kekayaan di tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten. Presiden Indonesia yang saat itu ialah Presiden Soeharto pada malam peringatan Isra Mi'raj. Beliau di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun dana secara sistematis dan terorganisasi. Pada saat itu Presiden Soeharto secara pribadi menyatakan bahwa beliau bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Kemudian dengan dipelopori oleh pemerintah daerah ibu kota yaitu Gubernur Ali Sadikin, berdirilah Badan Amil Zakat, Infak dan Sodako atau BAZIS. Hal ini kemudian diikuti oleh berbagai provinsi di Indonesia, yaitu dengan terbentuknya Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah melalui surat keputusan gubernur. Badan tersebut tampil dengan nama yang berbeda di setiap daerah. Namun pada umumnya setiap daerah mengambil nama BAZIS. Selanjutnya, untuk meningkatkan pembinaan terhadap BAZIS, pada tahun 1991, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan bersama nomor 29 dan 47 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, Sodako yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1991 tentang pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1999 dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional 1, Lembaga Pengelola ZIS, dan Forum Zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah perlunya dipersiapkan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Lalu hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan surat Menteri Agama mengenai permohonan persetujuan prakarsa penyusun RUU tentang pengelolaan zakat. Permohonan tersebut disetujui melalui surat Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 30 April 1999. RUU tentang pengelolaan zakat dimulai tanggal 26 Juli 1999 yaitu dengan penjelasan pemerintah yang diawali oleh Menteri Agama. Mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 14 September diadakan pembahasan substansi RUU tentang pengelolaan zakat dan telah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 14 September. Lalu disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi undang-undang. Pada tanggal 23 September diundangkan
menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Amandemen Perundang-undangan UU Nomor 38 Tahun 1991 tentang pengelolaan zakat. Bab 1. Ketentuan umum Pasal 1, 2, dan 3. Bab 2. Asas dan tujuan Pasal 4 dan 5. Bab 3. Organisasi pengelolaan zakat Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10. Bab 4. Pengelolaan zakat Pasal 11, 12, 13, 14, 15. Bab 5. Pendayagunaan zakat Pasal 16 dan 17. Bab 6. Pengawasan Pasal 18, 19, 20. Bab 7. Sanksi Pasal 21. Bab 8. Ketentuan-ketentuan lain Pasal 22 dan 23. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bab 1 tentang ketentuan umum terdiri atas 4 pasal 1 sampai 4. Bab 2 tentang Badan Amil Zakat Nasional terdiri atas 16 pasal, pasal 5 sampai 20. Bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan terdiri atas 9 pasal, pasal 21 sampai pasal 29. Bab 4 tentang pembiayaan terdiri atas 4 pasal, pasal 30 sampai pasal 33. Selanjutnya, Bab 5 tentang pembinaan dan pengawasan Pasal 34. Bab 6 tentang peran serta masyarakat Pasal 35. Bab 7 tentang sanksi administratif terdiri atas 1 pasal, Pasal 36. Bab 8 tentang larangan Pasal 37 sampai 38. Bab 9 tentang ketentuan pidana Pasal 39 sampai 42. Bab 10 tentang ketentuan peralihan Pasal 43. Bab 11 tentang ketentuan penutupan Pasal 44 sampai 47. MK membahas review MK tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia telah menghasilkan putusan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Komnas terhadap Undang-Undang pengelolaan zakat ini. Para pemohon ini terdiri dari beberapa lembaga seperti Yayasan Dompet Duafa, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Malang, YJSF di Malang, Yayasan Yatim Mandiri, Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LPP di Harum, Yayasan Portal Infak, Yayasan Harapan Duafa di Banten, KSUP Sabwa AD Bima NTB, dan Koperasi Serba Usaha Kembang Makmur Situbondo. Selain itu, terdapat pula permohonan seorang yang mewakili migrasi dan migrasi. Selanjutnya, beberapa pasal yang dipermasalahkan antara lain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 12, Pasal 38, dan Pasal 41 dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mengatur keberadaan lembaga pengelolaan zakat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1845. Komnas menilai pemberlakuan undang-undang ini dapat mematikan peran amil zakat tradisional yang sebelum ini telah eksis jauh sebelum undang-undang ini diberlakukan. Salah satu poin yang dikhawatirkan adalah adanya sanksi untuk para amil yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 41. Padahal selama ini amil tradisional yang berbasis masjid, pesantren, atau perkumpulan masyarakat telah menjalankan kegiatan ini bertahun-tahun terkait pasal 38 dan 41 yang rawan terhadap kriminalisasi terhadap amil zakat nasional, maka MK memberikan ruang terhadap para amil tradisional. Selain itu, MK juga menyatakan syarat berbadan hukum dan terdaftar di organisasi masyarakatan Islam sebelum izin lembaga amil zakat diberikan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam pasal 18
bersifat alternatif atau tidak wajib. Sementara terhadap aduan pasal-pasal yang lain, maka menyatakan menolak aduan para pemohon. Menyikapi putusan ini, Presiden Direktur Bawaslu Ahmad Yopani menyatakan bahwa yang terpenting keberadaan undang-undang ini jangan membatasi masyarakat yang ingin melakukan pemberdayaan zakat. Lebih jauh ke depan, dengan adanya undang-undang ini diharapkan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia lebih optimal lagi. Mengingat potensi zakat di Indonesia yang mencapai 200 triliun per tahun, koordinasi yang baik antara kelas dengan BAS maupun UPD yang lain merupakan kunci sukses pemberdayaan zakat di Indonesia.